Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 3 Juli 2020. Percaya sebelum melihat. Perenungan hari ini diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Pesta Santo Thomas Rasul. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, suatu kali saya berbagi pengalaman pribadi yang saya alami bersama Tuhan Yesus dengan saudara-saudara kita yang di luar sana. Saya share saat saya dirawat di ruang ICU dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar. Dan ini sering saya sharekan juga dalam renungan di tempat ini. Saat itu tensi saya sangat rendah sekali, yaitu 60/39. Dalam keadaan terbaring dengan keadaan sadar dan tak sadar, dengan tensi rendah, saya selalu merindukan akan Tuhan Yesus, terutama akan menyambut tubuh Yesus dalam rupa hosti yang telah dikonsekrasikan. Saat saya diberikan oleh suster biara, hosti yang diberikan yang baru saja menyentuh lidah saya, belum saya kecam, monitor menunjukkan perubahan sangat drastis. Tensi saya berubah naik menjadi 120/100. Puji Tuhan, haleluya. Mereka yang mendengar sangat takjub dan sungguh percaya. Bahkan ada yang meminta diajarkan cara berdoa kepada Tuhan Yesus. Mereka takjub dan percaya karena mendengarkan kesaksian dan melihat perubahan dari saya. Di lain waktu, saudara-saudaraku yang terkasih, saat saya melayani pasangan suami istri dan kedua-duanya adalah anak-anak Tuhan yang telah menikah 8 tahun, namun belum juga dikaruniai seorang buah hati. Kami ajak berdoa. Ternyata pasangan ini menantang karena sudah tak percaya lagi dengan doa. Telah banyak dia berdoa dan telah banyak dia berusaha. Mereka berucap, jika memang Yesus ada, berikan bukti kepada kami. Kami ingin bukti tanda kehamilan, baru kami percaya. Mereka baru percaya kalau ada bukti. Kenapa ini bisa terjadi pada anak Tuhan yang telah percaya? Sedangkan saudara kita yang saya saksikan di atas, mereka belum percaya akan Yesus. Namun setelah saya share akan pengalaman saya, mereka takjub mendengarnya dan menjadi percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, banyak dari kita yang saat ini yang telah mengikuti Yesus sering ragu, tak percaya akan kuasa Yesus. Bahkan kita masih meminta bukti nyata baru percaya. Kita telah berdoa, entah berapa banyak lagi kita berdoa. Berapa banyak yang kita panjatkan, tapi belum juga Yesus menjawabnya. Sakit penyakit kita bukannya sembuh, justru semakin parah. Permasalahan yang kita hadapi bukannya selesai, justru timbul masalah-masalah yang lain, yang lebih berat. Pasangan yang kita doakan masih saja dengan perilakunya yang lama. Anak yang belum juga berubah perilakunya. Jodoh untuk teman hidup juga belum dapat. Mana Tuhan kita? Kita menjadi ragu, bahkan tak percaya lagi. Dan kita mau bukti. Sama halnya dengan murid Yesus Thomas, yang mana hari ini gereja Katolik merayakan pestanya sebagai rasul. Injil hari ini
Thomas diberitahu oleh para murid yang lain, katanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat 25. Thomas tidak percaya saat diberitahukan bahwa Yesus telah bangkit. Dan Yesus pernah menjumpai para murid yang lain. Dia menyatakan baru percaya kalau ada bukti. Setelah melihat dengan kepalanya sendiri. Saat ini banyak kita sebagai murid Yesus menjadi Thomas masa kini. Kita selalu ingin bukti atas keberadaan Tuhan Yesus. Ingin bukti atas kuasa Tuhan Yesus. Dari keraguan kita, iman kita menjadi goyah. Tak sedikit dari kita yang oleh karena imannya seperti Thomas yang ragu, beralih berpindah keyakinan. Bagaimana reaksi Thomas saat Yesus kembali hadir dan menyapanya? Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 27. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat 27 dan 28. Tentunya Thomas sangat terkejut, kaget dan terbata-bata menjawab sapaan Tuhan Yesus. Karena Yesus menegurnya, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yesus pun menginginkan dari kita sekalian yang mengikuti Dia, hendaknya kita beriman sepenuhnya dan sungguh-sungguh percaya akan Dia walau belum melihat. Belum dijawab doa-doa kita, tetapi kata Yesus kepada kita, percayalah. Yesus menekankan dalam Injil hari ini kepada kita semua, kepada saya dan saudara, percayalah walau belum melihat. Mengapa? Karena walau belum melihat namun percaya, kita telah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dengan demikian Yesus akan menganugerahkan kepada kita kehidupan yang berbahagia. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Pernyataan ini juga diungkapkan Yesus kepada kita semua, saya dan saudara saat ini. Adakah kita sebagai pengikutnya memiliki iman yang penuh dan sungguh-sungguh percaya sepenuhnya walau belum melihat? Atau kita ragu, mau minta bukti? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, suatu pengalaman pribadi saya yang lain, di mana saat saya mengalami sakit diare, dari pagi hingga sore hari saya diare sampai 15 kali. Perut saya sangat sakit sekali. Sore itu pun dada saya sakit dan terasa nyeri serta kesakitan. Saya sampaikan kepada istri saya untuk istirahat tidur. Dan di saat saya tidur, istri saya menompangkan tangannya ke perut saya dan berdoa. Ini dilihat oleh cucu saya yang bernama Jaden, yang saat itu baru berusia 3 tahun. Dia bertanya kepada omanya, "Sedang apa?" Istri saya menjawab, "Mendoakan opa."
Lalu cucu saya pun mau mendoakan saya dan menopangkan tangannya dan berdoa dengan sangat singkat, padat, jelas. Doa cucu saya, Tuhan Yesus, sembuhkan Opa nanti malam jam 8. Amin. Singkat sekali. Dengan penuh iman, yakin dan percaya dengan sepenuhnya, cucu saya berdoa dan secara spesifik minta jam 8 malam. Dan jam 8 malam saya sembuh. Sungguh sembuh. Puji Tuhan. Nah, adakah kita memiliki iman seperti seorang anak kecil? Adakah kita berdoa dengan sepenuhnya percaya seperti cucu saya ini? Biarlah kita mau bertumbuh dalam Kristus dengan penuh iman dan penuh percaya akan Dia. Yesus Tuhan kita yang punya kuasa. Kita mau belajar dari seorang anak kecil yang begitu polos, percaya sepenuhnya, dan meminta sesuai apa yang dibutuhkan. Dalam perayaan pesta Santo Thomas Rasul ini, kita mau diingatkan kembali, janganlah menjadi pengikut Kristus yang percaya kalau ada bukti. Namun, percayalah walau kita belum melihat, belum mendapat jawaban atas doa kita. Kita harus selalu percaya terus dan percaya terus. Kita amini apa yang kita panjatkan, kita doakan. Kita sekalian mau serahkan diri kita kepada Roh Kudus untuk selalu dipimpin, dibimbing agar kita selalu memiliki iman yang mendalam akan Yesus dan sungguh-sungguh percaya akan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih dari Kristus Yesus Tuhan kita senantiasa bersama kita di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.